Dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ya Allahku, aku berseru padamu, dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Oh, sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju.
percaya, oh, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu, oh, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Masih ingat saudara, kita tetap dalam seri Murid Kerajaan, Kingdom Disciples. Nah saudara, kita hari ini mau sama-sama membahas tentang apa gaya hidup seorang murid kerajaan. Nah kita mau sama-sama lihat saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah pelajari saudaraku sebelumnya. Ya, yaitu saudara, sebagai seorang murid kerajaan, ya, kita mau saudaraku mempraktekkan 3B, berjalan di jalan yang sempit setiap hari. Ya, jadi Yesus berkata, masuklah ya ke dalam gerbang yang sesak itu. Ya, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi seorang murid kerajaan, saudara, dia mulai dari pagi hari sampai seterusnya, sampai malam ketika dia tidur, saudara, dia mempraktekkan 3B, berjalan bersama dengan Kristus di jalan yang sempit itu. Jadi saudara, itulah gaya hidup seorang murid kerajaan. Ya, jadi misalnya saudara, ketika dia bangun pagi, ya dia berkata, selamat pagi Tuhan, ya, dan Tuhan berkata, siap anakku, ya, kita mau melakukan perjalanan bersama, ya, di dalam jalan yang sempit itu. Aku siap mengendalikan hidupmu, karena aku adalah Tuhanmu. Aku siap mengajar engkau, karena aku adalah guru kehidupanmu, dan engkau siap ya diperintah oleh aku, diajar oleh aku, supaya kamu semakin hidup, semakin serupa dengan aku. Nah saudara, itulah gaya hidup seorang murid Kristus, murid kerajaan. Jadi saudara, kita mempraktekkan 3B, mengikuti Yesus, berjalan dalam jalan yang sempit. Nah ingat saudaraku, jalannya adalah jalan yang sempit. Ya, arti sempit di sini jalannya saudaraku ya penuh dengan tekanan. Ya, jalannya terhimpit. Ya, di mana kita nggak nyaman saudara. Ya, karena ego kita saudaraku dimatikan. Ego kita tiap hari saudaraku dibawa kepada kematian. Supaya apa saudara? Kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Itulah gaya hidup seorang murid. Ya, kita ibaratnya buah anggur atau buah zaitun saudara, yang di dalamnya mengandung air anggur atau minyak zaitun. Nah, air anggur dan minyak ini tidak bisa keluar kalau buah anggur atau buah zaitun ini tidak diperas. Ya, ketika dia diperas lewati jalan yang sempit, maka keluarlah saudara, ya,
air anggur yang manis itu, ya, minyak zaitun yang sangat luar biasa itu. Ketika kita masuk ke jalan yang sempit, saudara, kita bagaikan, ya, anggur dan buah zaitun yang diperes. Sehingga, saudara, keluarlah kehidupan Kristus dari dalam diri kita, saudara. Ya, makanya kalau orang nggak melewati jalan yang sempit ini, dia nggak mungkin berubah serupa Kristus. Ya, saudara, kalau kita tidak melewati jalan yang sempit ini, kita seperti buah zaitun yang minyaknya nggak pernah keluar, saudara. Ya, tetap ada di dalam. Saudara, demikian juga kehidupan Kristus yang di dalam ini, dia mau bermanifestasi keluar dari kita, supaya kehidupan Yesus nampak di dalam diri kita dan melalui diri kita. Sehingga orang berkata, wow, dia serupa dengan Kristus. Lihat, Yesus nampak dalam dirinya. Ya, kenapa, saudara? Karena tadi dia bersedia diperas, sehingga keluarlah, saudaraku, kehidupan Kristus. Nah, kehidupan di sini adalah Zoe, ya, hidup yang luar biasa, hidupnya Kristus sendiri, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh kuasa, hidup yang penuh kebenaran, hidup yang penuh dengan apa, saudaraku? Ya, manifestasi kehadiran Kristus. Nah, saudara, Tuhan mau kita punya kehidupan seperti ini. Apakah saudara mau? Nah, gimana caranya? Kita mesti melewati jalan yang sempit ini. Mari, saudaraku, kita tiap hari praktekkan. Ya, ketika kita bangun pagi, saudara, ingat kita sedang berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus, melewati jalan yang sempit itu, saudara. Nah, apa kuncinya supaya kita bisa berhasil melewati jalan sempit itu dan kita semakin berubah serupa Kristus? Kuncinya adalah, saudara, kita mesti berjalan dalam roh. Kita mesti berjalan, ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Karena lewat pertolongan Roh Kudus, saudara, kita ditolong menghadapi penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan yang harus kita alami, saudara. Dan ketika Roh Kudus menolong kita, maka kita mampu mengatasi penderitaan itu. Kita mampu mengatasi semua, saudara, tekanan itu. Tekanan itu tidak akan menghancurkan kita. Ya, penderitaan itu tidak akan membuat kita terpuruk. Justru, saudara, tekanan dan penderitaan itu membuat kita makin serupa dengan Kristus. Karena kita seperti diperas dan kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Nah, kuncinya apa, saudara? Pertolongan Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus menolong kita, saudara? Roma pasal 8 ayat 26 katakan, saudara, Roh sendiri, ya, itu diutus untuk apa, saudara? Menolong kita. Ya, karena kita ini lemah, saudara. Kita perlu ditolong. Ya, bagaimana kita, saudaraku, bisa ditolong? Nah, Roh Kudus berdoa di dalam kita. Roh Kudus, saudaraku, berdoa bersama dengan roh kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh bahasa manusia. Inilah bahasa roh, saudara. Ketika kita berdoa dengan bahasa lidah, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, Roh sendiri berdoa di dalam kita. Ya, sehingga doa-doa yang demikian, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita, saudara, dalam melewati berbagai tekanan dan penderitaan, kita bisa mengatasinya. Bukan hanya bisa mengatasinya, kita dibuat oleh Roh Kudus. Bukan hanya jadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Puji Tuhan, saudara. Ya, mari kita praktek berbahasa roh, ya, setiap saat, saudara, dalam kehidupan ini, ya, mulai dari pagi hari ketika kita makan, saudara, kita bisa praktek bahasa roh. Ketika kita, saudaraku, ya, pergi olahraga, jogging,
kita penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh. Ya, ketika kita saudara lagi nyetir ke kantor, biar kita saudaraku penuh dengan roh berbahasa roh. Ya, kita saudaraku ketika bekerja, kita bisa saudaraku praktek bahasa roh. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, ya, bahkan mungkin serangan-serangan iblis, kita berbahasa roh, saudara. Ya, saya ingat istri saya, ya, saya bilang sama dia, kalau kamu lagi belanja, penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Ya, hati-hati, banyak sekarang orang-orang yang hipnotis. Ya, kamu nggak sadar ditepok, ya, kamu langsung bengong. Ya udah, lihat dia bengong, ya, dilihat sama dia bengong, saudara, langsung dihipnotis. Ya, dibawa ke ATM, dikuras uangnya. Maka istri saya praktek bahasa roh. Ya, satu kali dia lagi sedang belanja, saudara, dia penuh Roh Kudus, dia bahasa roh. Ya, datang saudaraku seorang yang mau hipnotis dia. Begitu ditepok, istri saya tatap dia berbahasa roh, kabur dia, saudara. Kabur dia ketakutan. Nah, itu dia, saudara. Ya. Kalau kita lagi bahasa roh, tahukah saudara, kita sedang diurapi Tuhan. Otoritas Tuhan ada, ya, di dalam diri kita. Setan takut, saudara. Setan takut. Saya ingat, ya, ada seorang anak muda, dia baru ikut SPK dan penuh Roh Kudus, saudaraku, waktu dia di CG, Champion Gathering. Wah, waktu dia penuh Roh Kudus, dia mulai bisa berbahasa roh. Kemudian saudaraku, satu kali pulang dari CG itu, baru berapa jam pulang CG, mamanya minta dia untuk temani dia ke apa, saudaraku? Ya, untuk pergi ke dukun. Nah, sebagai anak, ya, dia taat aja, dia ikut mamanya. Biasanya, saudara, dia kalau lihat dukun itu, saudara, dia ketakutan. Karena ada kuasa di dalam dukun itu. Tapi kali itu, saudara, dia penuh Roh Kudus, dia bahasa roh. Yang takut siapa? Dukunnya. Dukunnya lihat anak ini, saudaraku, wah, ketakutan, mundur dia. Kemudian anak muda ini bahasa roh, maju lagi, saudaraku. Dukunnya lari, ketakutan, lari. Naik ke atas lemari, saudaraku, ketakutan. Wah, jangan, tolong ibu, tolong anak ibu jangan ada di sini, saya ketakutan, katanya. Wah, ibunya bingung. Kenapa? Kan anak saya nggak ada apa-apanya. Enggak, saya takut, katanya, saya takut. Nah, itu, saudara, orang kalau penuh Roh Kudus, apalagi dia berbahasa roh, saudara, wow, dukun takut, saudara-saudara. Ya, nah, makanya, saudaraku, ya, kita sering-sering berbahasa roh. Saudara, ketika kita dalam tantangan, ya, kita sedang dianiaya, Alkitab bilang apa, saudaraku? Ya, kalau kamu ditangkap, ya, kamu ditanya, diinterogasi, jangan jawab menurut apa yang kamu ingin katakan. Ya, tapi biar kamu bergantung kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus yang menyampaikan pesan apa yang kamu mesti katakan. Ya, saudara, makanya gereja mula-mula mereka praktek ini. Ya, satu kali saya dan istri saya, saudaraku, mau masuk ke sebuah, ya, tempat negara, kami diwawancara, saudara. Ya, kami diwawancara. Kami, ya, tidak boleh masuk ke negara itu kalau kami salah jawab. Wah, udah nggak bisa masuk, saudara. Ya, waktu itu kami berdoa penuh Roh Kudus, tanya Tuhan. Ya, dan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, melalui Roh Kudus dia berbicara. Jadi kami jawab apa yang kami dengar, ya, dari Tuhan, dan luar biasa, saudaraku. Ya, habis itu orangnya bilang, ya udah, kamu boleh masuk, katanya. Ya, jadi saudara, kita ngadepin tantangan apapun, saudara, kita bergantung kepada Roh Kudus. Ya, kita berbahasa roh. Ya, saudara misalnya sedang mengalami, ya, tekanan yang berat. Ya, mungkin saudara sakit. Ya, mungkin saudara sedang mengalami, ya, suatu musibah atau apa, berbahasa roh. Ya, ketika saudara berbahasa roh,
Roh sendiri berdoa di dalam saudara, menguatkan saudara sehingga saudara mampu mengatasi penderitaan itu. Ya, saudaraku, ada kesaksian ada seorang ibu yang mengalami masalah berat sekali, saudara. Begitu berat sampai dia nggak bisa tidur, saudara. Ya, dia mengalami ya sejak perang terakhir ini, saudara. Ya, maka bisnisnya ancur-ancuran, saudara. Ya, dia bingung sekali, saya mesti gimana lagi dengan bisnis saya. Ditambah dia sakit badannya, saudara. Sakitnya itu begitu sakit sekali sampai dia nggak bisa tidur, 5 menit pun nggak bisa tidur. Dia sudah tidak tidur selama 1 bulan. Kemudian saya dengar dia sakit seperti itu, kami besuk dia, saudara, kunjungan. Ya, kemudian kami cerita apa yang terjadi. Nah, dia ceritakanlah semuanya. Pak Edi, saya udah 1 bulan gak bisa tidur. Sedih mukanya, saudaraku, ya, hitam legam. Sedih gak bisa tidur, bayangin saudara. 5 menit aja gak bisa tidur. 1 bulan bisa bayangin, saudara. Dan seluruh badannya sakit. Seluruh badannya, saudaraku, ya, itu penuh dengan penderitaan. Dan dia cerita itu sambil hancur hati, saudara. Saya juga ikut hancur hati. Saya bilang, Bu, tapi ada jalan keluarnya, Bu. Roh Kudus siap menolong Ibu. Roh Kudus tahu Ibu lemah, menghadapi penderitaan gak kuat. Tapi Roh Kudus mau tolong Ibu. Gimana caranya, Pak Edi? Berdoa dalam bahasa roh. Penuh Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh, nanti Ibu ditolong. Penderitaan apa aja, masalah apa aja, Ibu ditolong. Mau Ibu? Saya terangkan Roma 8:26. Saya terangkan gunanya bahasa roh. Saya terangkan, saudaraku, kemudian saya doakan dia. Dia mau. Begitu saya tumpang tangan, dia penuh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Saya bilang, Bu, bagus. Ibu praktekkan terus ya. Tiap pagi doa. Misalnya mulai 10 menit dulu. 10 menit bahasa roh. Habis itu ya lagi masak bahasa roh, lagi ya nyetrika, lagi nyuci bahasa roh, lagi nyetir bahasa roh, lagi di mana bahasa roh sesering mungkin. Ya, seperti Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya. Nah, praktekin sesering mungkin. Kemudian tambah lagi 15 menit, setengah jam, 1 jam kalau bisa. Ya, terus praktek sesering mungkin berbahasa roh. Saudara, waktu saya sampai ini tuh dia excited sekali, dia mulai praktek. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian saya ketemu dia, saudara. Mukanya bercahaya, saudaraku. Wow, ya dia begitu excited, Pak Edi, aku udah bisa ke gereja. Tadinya nggak bisa, Pak Edi. Oh, nggak bisa tidur. Ya, nah, gimana Ibu? Saya bilang, aduh Pak Edi, dahsyat. Aku sekarang bisa doa bahasa roh lama. Aku bisa berbahasa roh seharian, sesering mungkin bahasa roh. Pak Edi, masalah saya belum beres. Masalah saya masih ada. Sakit saya belum cek, udah sembuh total atau belum. Ya, tapi yang dahsyat ini Pak Edi, saya punya ketenangan, kedamaian, ya, yang ini yang saya nggak bisa dapat dari mana-mana. Dan yang dahsyat, kabar baiknya Pak Edi, saya bisa tidur 7-8 jam 1 hari. Wow, tadinya 5 menit juga nggak bisa tidur, saudara. Puji Tuhan, dia, saudaraku, sejak praktek bahasa roh itu, dia sangat-sangat diberkati hidupnya. Nah, saudara, akhirnya dia ngalamin terobosan. Ya, dia ngalamin hidupnya, saudaraku, dekat dengan Tuhan. Mari, saudara, praktekkan ini. Tiap hari kita berjalan di jalan yang sempit itu, kita butuh pertolongan Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus di jalan yang sempit itu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.